Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, semoga senantiasa dalam rahmat dan karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata. Kita dipertemukan kembali dalam majlisul ilm, majelis ilmu di malam Ahad. Pelajaran yang kita kaji seputar al-aqidah, dan kita memilih tulisan atau karangan Al-Imam Al-Barbahari dalam bukunya yang berjudul Syarhus Sunnah, penjelasan tentang As-Sunnah. Kita telah melalui bab per bab, ya, sedikit demi sedikit, dan insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan memasuki bab yang baru, akan memasuki bab atau pembahasan yang baru yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya ini. Ada permasalahan fikih yang dia termasuk dalam bab i'tiqad, termasuk dalam bab akidah. Di sini disebutkan ada beberapa poin-poinnya seputar fikih, tapi dia masuk dalam akidah. Mengapa disebutkan seperti itu, fikih tapi dia akidah? Atau sebagian ulama memasukkan di buku-buku akidah mereka fikih-fikih ini. Mengapa
bawakan oleh para ulama pembahasan fikih dalam kitab-kitab akidah karena dia adalah diselisihi oleh sebagian ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu atau ahlul bid'ah. Oleh karena itu sebagian kitab-kitab akidah memasukkan fikih-fikih ini. Seharusnya dalam buku-buku akidah isinya adalah tentang keimanan, tentang beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada kitab-kitabnya, para malaikat, kemudian para rasul, ila akhirih, sampai beriman pada takdir baik dan juga buruk. Itu adalah pembahasan objek ilmu akidah. Namun di sana ada permasalahan fikih juga dimasukkan dalam buku akidah. Mengapa? Karena diselisihi oleh ahlul bid'ah, oleh para pengikut bid'ah. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, war-rajmu haqqun wal mashu 'alal khuffaini sunnatun wa taqsirus salati fis safari sunnah was shaumu fis safar man syaa'a shama wa man syaa'a aftar wala ba'sa bis salati fis sarawil. Berkata al-Imam Al-Barbahari dalam bukunya Syarhus Sunnah, rajam, yakni merajam, hakun, benar adanya, yakni hak itu masyru' disyariatkan. Merajam. Bagi siapa merajam? Bagi seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina, dirajam. Haqqun. Wal mashu 'al khuffaini sunnah. Membasuh khuf sunnah. Ini masuk dalam akidah, masuk dalam ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Membasuh di atas khuf. Khuf adalah sesuatu yang menutupi dari jari sampai mata kaki. Secara asal terbuat dari jildun, terbuat dari kulit secara asal. Sesuatu yang menutupi, membungkus ya kaki, ujung apa ini, jari sampai ke mata kaki gitu, tuh khuf. Arab mengenal khuf terbuat dari kulit, gitu, tuh khuf. Seorang apabila sudah berwudu secara sempurna, lalu dia memakai khuf itu tadi, bisa kaos kaki, bisa apa lagi, sepatu mungkin bisa, atau khuf itu sendiri yang terbuat dari kulit gitu. Dia sudah berwudu, dia pakai. Nanti setelah dia batal, maka tidak perlu membuka kaos kaki atau khufnya. Batal, dia ingin sholat, dia berwudu. Sampai di kaki nggak usah digusel, nggak usah lagi di kakinya, tidak usah lagi disiram air lalu diusap-usap, dipijit-pijit gitu supaya masuk semua, supaya kena semua, nggak, cukup dibasuh saja. Ya kan? Itu khuf. Dengan syarat berwudu terlebih dahulu baru memakai khuf. Nanti ketika batal, dia ingin sholat, berwudu lagi, sampai di kaki hanya cukup dibasuh saja gitu. Kalau dia mukim berarti 1 hari 1 malam. Kalau dia safar berapa? 3 hari 3
3 malam. Atau terbalik. Santri. Kalau mukim 1 hari 1 malam, kalau safar 3 hari 3 malam. Mana yang benar? Sudah sampai situ? Belum. Di fikih pelajaran kelas 1 belum sampai situ. Khuf itu belum ada. Oh, belum ada. Oh, iya. Kalau dia mukim 1 hari 1 malam. Kalau dia safar 3 hari 3 malam, dia boleh untuk membasuh khuf itu. Sunnah, karena disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Barbahari, sunnah ini masuk dalam akidah atau masuk dalam ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Khuf, membasuh di atas khuf. Wa taqsirus sholati fis safar sunnah. Kemudian juga meringkas salat ketika safar, sunnah itu. Sunnah di sini maknanya adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran beliau itu meringkas salat di dalam safar. Meringkas salat dia hanya ada ketika safar. Adapun menjamak salat ada kalanya ketika mukim juga disyariatkan atau dibolehkan. Bedakan antara jamak dengan qasar, beda. Kalau qasar mutlak, dia ada hanya ketika safar, udah mutlak. Adapun jamak ketika mukim kita di sini bisa, ada hal-hal tertentu. Ketika safar bisa tidak? Bisa juga. Jamak qasar dikenal. Di jamak, apa jamak? Maksudnya mengumpulkan 2 waktu salat secara bersamaan, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, subuh dengan duha gitu ya. Subuh sendiri. Itu jamak, mengumpulkan 2 salat dalam waktu yang bersamaan. Jadi dibagi ada jamak takdim, ada jamak takhir gitu. Jamak takdim asar disolatkan di waktu zuhur. Jamak takhir zuhur disolatkan di waktu asar gitu. Ulangi, jadi jamak itu bisa ketika mukim atau sedang safar boleh. Adapun qasar hanya ada ketika safar udah. Ada hujan, ketika sholat zuhur hujan besar. Maka imam boleh dia berkeputusan untuk menjamak sholat. Dia jamak antara sholat zuhur dengan sholat asar. Diringkas tidak? Diringkas tidak? Enggak. Mungkin. Karena mereka hanya ada pada waktu apa? Safar. Mengadakan perjalanan. Sakit seseorang, memberatkan dia untuk sholat susah. Dia pusing kepalanya ketika maghrib, sedang lemah-lemahnya badan, gak kuat. Belum sempat dia untuk sholat, dia sedang menahan rasa sakitnya. Oh, nanti saya jamak saja. Isya dengan maghrib. Boleh tidak? Boleh. Sakit dia, gak kuat, sedang lemah-lemahnya. Terkadang sakit itu datang masa lemahnya gak tentu. Ada kalanya pas berbarengan dengan waktu sholat, lemah sekali, sangat sakit sekali dah. Maghrib tuh mulai sakit misalkan, terus berkepanjangan dia susah, gemetar segala macam, nggak fokus juga untuk sholat. Nanti jam 8, setengah 9 sudah agak segar. Dia pakai waktunya untuk sholat maghrib dengan isya. Jamak boleh nggak itu? Boleh, nggak masalah. Tapi kalau qasar hanya ada pada waktu safar perjalanan. Diringkas. Zuhur kalau diringkas menjadi 2. Kalau asar diringkas menjadi 2. Isya diringkas menjadi 2. Maghrib diringkas menjadi bid'ah. Maghrib diringkas menjadi bid'ah. Jadi bid'ah. Ada maghrib diringkas di qasar, nggak ada, jadi apa dong? Jadi bid'ah. Waalaikumsalam. Ada orang sholat maghrib di jamak, di qasar, jadi apa itu? Jadi bid'ah. Karena nggak ada sunnahnya maghrib di qasar, sama sekali nggak ada. Mana ada sunnahnya maghrib di qasar? Dari mana? Hujahnya dari mana? Ya kan? Subuh di qasar menjadi bid'ah lagi. Nggak bisa subuh di qasar. Gitu ya, jamak itu dia bisa dilaksanakan ketika mukim atau sedang
safar. Ada kondisi-kondisi tertentu seperti hujan lebat, imam berkeputusan, kita jamak sholat zuhur dengan asar. Nanti asar sudah tidak usah untuk sholat lagi. Dan itu meringankan umat Islam. Ya kan, musim hujan kadang kan panjang lama, zuhur hujan terus sampai asar. Menyulitkan orang untuk pergi ke masjid yang agak jauh jarak dari rumah. Menyulitkan tidak? Menyulitkan orang. Dia harus keluar pakai payung. Ada rukhsah di situ, boleh di jamak. Paham itu? Jamak. Sakit bisa lagi di jamak boleh. Atau kita ingin safar, pesawat berangkat jam 2 siang gitu. Sampai di Jakarta nanti jam 5. Sampai Bandara Soekarno nanti ini itu ngambil bagasi segala macam lah, capeknya lelahnya, belum anak tinggalan apa. Ribet nih kayaknya asar nggak enak lah gitu. Sebelum berangkat dari sini, dari Manado nih, jamak zuhur dengan asar. Dikosor nggak? Dikosor tidak? Dikosor tidak? Dikosor nggak? Hah? Dikosor nggak? Iya, kan masih Manado. Tidak, nggak dikosor. Pesawat berangkat jam berapa? Jam 2 dari sini, dekat kan dari sini. Dia pikir nanti sampai sana jam 5. Gini ribet, susah kan, memberatkan dia, susah. Dia jamak sebelum berangkat ke bandara, dia sholat zuhur di sini bareng-bareng. Dia jamak dengan asar, boleh atau tidak? Boleh, tapi tidak di qasar. Begitu. Jadi qasar hanya ada ketika safar. Adapun jamak bisa dilaksanakan ketika mukim atau bisa dilaksanakan ketika safar. Rukhsah, keringanan, terserah. Ketika safar. Mau jamak boleh tidak? Boleh. Di qasar boleh tidak? Boleh. Sini sebutkan wa taqsirus sholati fis safari sunnah. Mengqasar salat di dalam safar sunnah. Sunnah di sini maknanya adalah apa sunnah di sini? Ajaran Islam atau ajaran Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, bukan sunnah dalam arti fikih, bukan. Sunnah itu ajaran beliau ini. Syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Atau ini akidah. Wasaumu fi safar juga termasuk berpuasa ketika safar. Man syaa shoma, siapa yang ingin ketika safar berpuasa, silakan dia untuk berpuasa. Wa man syaa fa'aftar, siapa juga yang enggak mau puasa ketika sedang safar, ya silakan dia untuk berbuka atau tidak berpuasa. Dikasih pilihan. Itu jadi silang pendapat segala macam, ulama yang mewajibkan untuk buka, ada yang mengatakan tidak, lain-lain. Paham ya? Ketika safar ini ada yang wajib berusaha diambil. Ketika safar wajib berbuka, ada yang mengatakan tidak, dan seterusnya. Ini di pelajaran apa ini? Makanya ini pembahasan apa? Fikih, ya kan? Tapi masuk dalam akidah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari di antara poinnya puasa di dalam safar. Yang mau puasa silakan puasa, yang tidak silakan tidak. Allah alam, yang pertengahan, mazhab pertengahan adalah dilihat kondisi masing-masing. Siapa yang safar itu menyulitkan dia, menyusahkan dia, jarak jauh dan lain-lain, susah, berat bagi dia untuk berpuasa, maka ada rukhsah, keringanan baginya untuk berbuka. Bagi yang safarnya mudahlah, ringan buat saya, insyaallah saya kuat, saya bisa, maka lebih baik dia untuk berpuasa, silakan. Maka dikembalikan ke individu masing-masing melihat. Itu mazhab yang pertengahan yang saya condong ke situ. Saya pilih tentang berbuka ketika safar, tidak puasa ketika safar, maka dilihat kondisinya masing-masing. Kalau mudah, gampang, cuma dari Manado ke Gorontalo misalnya, naik pesawat, mudah tidak? Sebentar. Nah, lebih baik untuk berpuasa, sayang. Puasa. Jakarta ke Padang misalkan,
naik pesawat. Lihat keadaannya susah atau tidak puasa? Wah susah nih, di sini Jakarta, Manado, Jakarta nanti transit lagi sini, lama transit 2-3 jam, 4 jam, 5 jam, menyusahkan dia. Maka ada rukhsah baginya untuk berbuka. Maka dilihat ke kondisi masing-masing. Manado Kota Mobagu berapa jam? 4 jam. Lihat kondisinya gimana? Wah mudah lah, insya Allah Ustaz, saya kuat. Bisa. Nah, lebih baik bagi dia untuk berpuasa. Silakan. Karena hari-hari di bulan Ramadan berbeda dengan hari-hari di luar Ramadan. Dan semangat berpuasa di dalam Ramadan dengan di luar berbeda atau tidak? Berbeda. Sudah saya puasa cuma 4 jam ke kota. Ini ada yang lemah, sakit, nggak kuat, mau safar lagi, susah buat dia. Maka ada rukhsah baginya untuk berbuka. Pulang kemana? Mana? Kampung Jawa di mana? Karombasan, pulang. Buka sampai di Teling sudah buka gitu. Safar bukan itu? Bukan safar. Saya mau safar kemana? Karombasan. Subhanallah. Safar. Baik, kita lanjut. Wala ba'sa bis salati fis sarawil. Kemudian beliau menyebutkan di sini Al-Imam Al-Barbahari wala ba'sa bis salati fis sarawil. Tidak mengapa, boleh saja seseorang sholat menggunakan sirwal. Itu sirwal yakni apa ya? Dia bukan sarung ya, ini celana lah bahasa gampang yang celana itu. Sirwal itu celana. Dia tidak ditutupi oleh sarung atau jubah, celana. Namun celana yang dimaksud di sini adalah celana yang tidak ketat tentunya, celana yang longgar ya, sedang aja lah. Sirwal boleh kata beliau di sini. Toibnya adalah permasalahan fikih yang disebutkan di dalam akidah. Makanya Syekh Ahmad Yahya An-Najmi memberikan judul di situ kan, ada nggak? Umurun fiqhiyatun uddat minal masailil i'tiqadiyah. Hal-hal yang berkaitan dengan fikih dia teranggap atau dihitung juga sebagai permasalahan-permasalahan akidah. Ada nggak judulnya di situ? Nggak ada ya. Kita kasih judul oleh Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah. Ada berapa poin situ permasalahan fikih? Ada rajam, membasuh khuf, mengqashar salat ketika safar, kemudian bolehnya berbuka atau berpuasa bagi orang yang safar, kemudian pakai sirwal. Ada berapa poin itu? 5. Ada 5 poin berarti. Kenapa disebutkan dalam buku-buku akidah fikih ini? Apa alasannya tadi? Karena sebagiannya diselisihi oleh ahlul bidah gitu. Karena sebagian permasalahan fikih ini diselisihi atau tidak diyakini oleh ahlul bid'ah. Seperti rajam itu tidak diyakini oleh kaum khawarij. Yang alasan mereka karena rajam tidak ada di dalam Quran. Karena rajam tidak ada di dalam Quran. Ayat tentang rajam tidak ada dalam Al-Quran, makanya diingkari oleh mereka. Kemudian itu ada dari hadis-hadis dan Nabi juga diriwayatkan merajam seperti Ma'is dan lain-lain banyak. Para sahabat juga merajam. Kalau hadis-hadis mereka mengatakan hadisnya itu tidak sampai derajat mutawatirun gitu. Hanya sampai hadis ahad gitu. La yufidul yakin, dan dia tidak dipakai dalam permasalahan menurut mereka dalam permasalahan akidah. Makanya Khawarij mengingkari rajam kata para ulama. Ya, kemudian tabi'ahum al-Mu'tazilah tuh, kemudian juga diikuti oleh sebagian kelompok Mu'tazilah yang mengingkari rajam ini. Seperti itu ya. Di rajam diingkari oleh Khawarij. Nah, sebagian ulama mengatakan juga oleh orang-orang Mu'tazilah. Kenapa alasannya? Karena tidak ada di dalam Quran. Karena tidak ada di dalam Al-Quran ayat rajam itu. Ada Quran.
di apa disebutnya diangkat, nasik mansukh diangkat. Karena kan dalam Quran ada yang ayatnya itu ada tapi hukumnya sudah dihapus. Ayatnya ada tapi hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Yang ayatnya masih ada, masih kita baca dalam Quran, kemudian hukumnya sudah diangkat sudah. Kemudian ada yang ayatnya diangkat tapi hukumnya masih ada. Contohnya apa ini? Rajam ini. Ayatnya sudah tidak ada di Quran, sudah tidak dibaca, tapi hukumnya masih berlaku. Hukumnya masih berlaku. Contohnya rajam ini. Kemudian membasuh khuf. Ini diingkari oleh orang-orang Rawafid, oleh orang-orang Syiah. Mereka mengingkari ini, mengusap, membasuh kedua khuf. Kata para ulama ini diingkari oleh orang-orang Syiah. Mereka nggak pakai ini. Kemudian ada di sini tentang meringkas sholat dalam safar, kemudian berpuasa ketika safar atau berbuka. Allah alam, kalau ini saya belum baca ya, belum menemui siapa yang mengingkari 3 poin ini. Yang 2 itu disebutkan rajam Khawarij, Mu'tazilah, khuf adalah orang-orang Syiah, Rafidah dan sebagian firqah lain, saya agak lupa. Tapi kita baca di sini. Aqulu fi hadzal maqta'iddatu jumalin. Al-jumlatul ula qawluhu war-rajam haqqun. Rajam az-zaniyin al-muhsanin haqqun faradahullahu azza wa jalla. Merajam maksudnya di sini adalah rajam bagi orang yang berzina, dia pernah menikah. Rajam di sini adalah seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka hukumannya dirajam. Apa itu dirajam? Di Saudi mungkin Ustaz ya sering ya? Pernah nggak lihat? Belum ya? Dirajam. Kalau potong tangan, penggal baru sering di Saudi ya? Belum pernah lihat teman-teman. Oke, direjam, dimasukin apa kayak sisain aja kepalanya, kemudian ditipuki batu, lempari batu, batunya nggak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil, sedang-sedang aja, sedang. Tidak terlalu besar yang dengan orang langsung mati, tidak terlalu kecil yang akhirnya menyiksa lama nggak mati-mati, tapi batunya sedang-sedang saja. Apa? Ya sedang aja gitu. Tipu sampai dia meninggal dunia, dirajam. Ini bagi yang sudah menikah kemudian berzina. Kemudian wa nazalat fi dzalika ayatun asy-syaikhu wa syaikha idza zaniya farjamuhuma albata nikalan minallahi wallahu alimun hakim. Dalam hal ini ada ayatnya, tapi ini sudah diangkat ya. Lafadznya sudah diangkat. Yang ada hanya sisa hukumnya saja. Dalam hal ini firman Allah Azza wa Jalla, asy-syaikh wa syaikh, orang tua cowok dan orang tua cewek yang mereka berzina, maka rejamlah mereka berdua itu sebagai hukuman bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, di situ ada catatan kakinya al-haditsul ladzi warada fihi hadhil ayatu al-mansukha warada fi sunani Ibnu Majah fi kitab al-hudud. Antum ada enggak di situ catatan kakinya? Nah, di situ ada kan ya tentang penjelasan tadi itu. Tentang ayat yang diangkat namun hukumnya masih berlaku. Ayatnya diangkat, hukumnya berlaku. Ada yang ayatnya ada tetap kita baca, hukumnya diangkat. Ayatnya masih kita baca tapi hukumnya masih berlaku.
Tsumma inna hadhil ayatu nusiqat tilawatan wa baqiyat hukman. Kemudian ayat ini diangkat gitu. Secara tilawah, lafadznya nggak ada di Quran. Makanya nggak ada di Quran ayat hadis tadi itu, apa ayat yang disebutkan dalam hadis ini nggak ada. Akan tetapi hukumnya masih tetap berlaku. Sebagaimana Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam pernah merajam Ma'is, kemudian ada seorang mar'ah sahibu al-asif, wal Juhainah. Di sini ada ya disebutkan nama-nama yang pernah dirajam oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Termasuk juga dari kalangan bangsa dua orang Yahudi yang berzina. Riwayat Bukhari dan lain-lain. Sebutkan di dalam catatan kakinya, bisa dibaca nanti di rumah. Wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia, maka hukum ini baqin ma'mulun bih. Hukum ini masih tetap ada dan dipraktekkan terus, diamalkan terus. Kemudian Al-Khulafa juga setelah beliau mempraktekkan praktek rajam ini bagi orang yang sudah menikah kemudian melakukan perzinahan. Dan Umar bin Khattab pernah berkhutbah permasalahan ini. Ya, Umar bin Khattab berkhutbah tentang hukum rajam ini. Laqad khasyitu an yatula bin nasi zamanun hatta yaqula qailun ma ajidur rajam fi kitabillah fayadillu bitarki faridatin min faraidillah ala wa inna rajab haqqun idza ahsana ar-rajul wa qamat al-bayyinah aw kana hamlun aw i'tiraf wa qad qaratuha asy-syekh wa syaikha idza zaniya farjamuhuma albatta. Rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajamna wa rajamna ba'da. Umar suatu hari berkhutbah beliau, aku khawatir suatu hari nanti akan ada zaman berlalu terus, zaman makin berjalan terus. Akan ada orang yang mengatakan tidak ada ayat rajam di dalam Al-Quran. Ini kekhawatiran siapa? Umar Ibn Al-Khattab. Ini farosah, ini firasat beliau. Saya khawatir nanti ada orang di kemudian hari mengatakan nggak ada tuh ayat rajam. Dan hak apa yang difirasatkan oleh Umar terjadi atau tidak? Terjadi. Firasat Umar tuh beberapa keadaan sering tepat. Sering tepat. Dan ini diantara manqobah, yakni keutamaan dari Umar Ibn Al-Khattab. Firasatnya itu sering disetujui oleh wahyu. Firasat dari Umar Ibn Al-Khattab. Di antara contohnya ini, firasat Umar. Saya khawatir nih orang, ada yang mengatakan nggak ada tuh ayat rajam di dalam Al-Quran. Kalau tidak ada berarti bagaimana? Bisa nggak merejam? Bisa atau tidak melaksanakan hukum rejam? Nggak bisa, karena nggak ada ayatnya dalam Quran. Gitu. Suatu saat saya khawatir ada orang yang ngomong begitu. Maka mereka tersesat karena meninggalkan kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, yaitu merejam orang yang menikah kemudian berzina. Karena dia mengatakan Quran nggak ada ayat rejam, ya sudah. Tidak usah kita merejam orang yang berzina kemudian sudah menikah. Itu nggak ada hukumnya tuh. Gitu. Khawatir kata Umar. Ketahuilah, sebenarnya rajam itu hakun, benar adanya. Ya, apabila seorang sudah menikah kemudian dia berzina dan sudah jelas ada saksinya 4 orang, atau ada bukti hamil di perempuan, atau i'tiraf atau pengakuan saya telah berzina gini dan seterusnya, maka boleh dilaksanakan hukum rajam itu. Siapa yang melaksanakan? Ulil amri, penguasa, pemimpin atau pemerintah yang melaksanakan hukum ini, hudud ini. Dan saya telah membaca ayatnya asy-syekh wa syaikha dan seterusnya, dari kita sudah baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merejam sebagian para sahabat yang ada di zaman itu, termasuk 2 orang Yahudi yang berzina. Wa rajamna ba'dah, dan kami juga merejam, melaksanakan hukum rejam bagi orang yang layak untuk dihukum. Di sini Umar berkhutbah akan kekhawatiran suatu hari nanti ada orang yang mengingkari rajam ini. Makanya dimasukkan dalam bab akidah. Karena
Karena diselisih oleh orang Khawarij dan juga Mu'tazilah. Wa ala dzalika al-ijma'u al-muttasilu baina ahli al-ilm ala masyru'iyati ar-rajam liz-zani al-muhsan wa zaniyah al-muhsanah. Dan telah terjadi ijma' ini terus-menerus. Ijma' ini telah diturunkan, diwariskan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya terus-menerus tentang ijma' sepakat akan adanya hukum rajam ini. Di antara ahli ilmu tentang disyariatkannya bagi pezina yang telah menikah atau pernah menikah, laki-laki dan juga perempuan. Taib itu poin yang pertama tentang rajam yang dimasukkan dalam bab akidah dan disinggung oleh Al-Imam Al-Barbahari di kitabnya ini Syarhu As-Sunnah. Kemudian yang kedua, poin yang keberapa? Yang kedua. Wal masu 'ala khuffain sunnah. Kemudian membasuh kedua khuf sunnah. Apa sunnah di sini maknanya? Ajaran beliau, bagian dari Islam. Sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan sunnah dalam arti diamalkan enggak apa-apa, diamalkan berpahala, kalau tidak diamalkan tidak berdosa, bukan. Sunnah dalam arti seperti itu. Al-mashu 'ala khuffain minas sunnah. Faqad adkhala al-masha 'ala khuffaini fil aqaid. Li'anna ba'dal mubtadi'in ankarahu wa humul khawarij wa syiah bi hujjatin annahu lam yarid fil Qur'an. Wa huwa thabitun 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam min riwayatin jama'atin minas sahabah. Wa sara inkaruhu 'ala man 'ala ahli bidah. Wa ahlu sunnah wal jamaah yuthbitunahu li wujudil adillati 'alaihi. Para ulama memasukkan membasuh khuf ini bagian dari akidah. Mengapa? Nah, itu di garis bawah itu dikasih stabilo warna hitam stabilonya. Mengapa dimasukkan dalam bab akidah? Dikarenakan sebagian ahli bid'ah mengingkarinya, tidak menyetujuinya atau tidak mempercayainya, tidak memakainya. Dikarenakan sebagian ahlul bid'ah mengingkarinya. Siapa mereka? Di antaranya Khawarij, kemudian Syiah. Mengingkari membasuh, disyariatkannya membasuh pada kedua khuf. Walhal yang meriwayatkan, salah satu sahabat yang meriwayatkan disyariatkan membasuh khuf adalah siapa? Ali ibnu Abi Thalib. Ali yang mereka yang mereka agung-agungkan. Sebagian guru mentuhankan siapa? Ali juga. Yang kelompok ini telah dibakar langsung oleh Ali ibnu Abi Thalib. Di antara yang meriwayatkan ini kebahlulan Syiah di antaranya, mereka mengingkari pensyariatkan membasuh kedua khuf. Salah satu sahabat yang meriwayatkan masalah ini adalah Ali bin Abi Thalib, yang mereka mengklaim sudah menusuk dari belakang itu, mencintai siapa? Ahlul bait Ali dan lain-lain. Kalau menusuk dari mana? Dari belakang, bukan mencintai. Harusnya kalau mencintai diamalkan, tidak. Dari Ali nih, dari orang yang kalian agungkan, harusnya kalian amalkan, enggak. Malah mereka tidak mengamalkan. Dan ada 70 riwayat tentang disyariatkannya membasuh kedua khuf ini. 70 sahabat yang meriwayatkan tentang disyariatkannya membasuh kedua khuf. Mutawatir nggak itu? Mutawatir nggak itu? Mutawatir 70. 10 kata saya sudah. Bahkan sebagian ulama mengatakan 4 kata saya sudah mutawatir, apalagi ini sampai berapa ini? 70. Diingkari oleh orang Khawarij dan juga Syiah. Dan di antara yang meriwayatkan adalah Ali ibnu Abi Thalib. Justru mereka mengingkarinya.
Thayyib. Wa huwa tsabitun, dan juga ini sebenarnya sabit, telah valid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dari riwayat jamaah gitu, dari jamaah para sahabat. Ini jamaah para sahabat. Banyak tidak jamaah? Banyak, tentu ada jamaah ibu-ibu gitu. Banyak nggak itu ibu-ibunya? Banyak jamaah. Ini jamaah para sahabat yang meriwayatkan tentang khuf ini. Sebagian mengatakan 70 orang, sebagian ulama mengatakan yang mengumpulkan berapa? 40. Jadi kisaran 40 sampai ke 70 riwayat tentang membasuh khuf ini dari para sahabat. Dan di antaranya adalah dari Ali ibnu Abi Thalib. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi. Kalau sekiranya agama ini dengan akal, lakana ahlal khuf aula bil mas min asfalihima. Kalau sekiranya agama ini dengan akal saja, sungguh bagian bawah, lakana asfalil khuf aula bil mas min a'lahu. Kalau sekiranya agama dengan akal, tentunya bagian bawah khuf itu lebih utama untuk dibasuh, diusap dibandingkan di atasnya. Itu riwayat dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan kalau agama ini dengan akal, kan membasuh, mengusap khuf yang kotor atas atau bawah? Pakai akal ya. Khuf, tahu kan khuf itu kita singgung sedikit aja. Yang kotor atas atau bawah? Yang bawah. Seharusnya kalau pakai akal, yang dibersihkan, yang dibasuh atas atau bawah? Bawah. Bukan ad-dinu bir-ra'yi, kata. Kalau sekiranya agama ini dengan akal saja, maka lebih afdol membasuh bagian bawah khuf dibandingkan atasnya. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsa 'ala a'lahu. Dan aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam membasuh bagian atas. Harusnya bagian bawah. Tapi agama bukan berdasarkan akal, tapi dengan ittiba tauqifiyah. Agama ini tidak bisa diterapkan oleh akal, tapi oleh siapa? Oleh dalil. Itu kan lewat dari Ali ibnu Abi Thalib. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka sepakat tuh. Wasara inkaruhu ala man ala ahli bidah. Maka dengan kesepakatan ini, dengan riwayat yang sangat banyak ini, orang yang mengingkarinya, kurang minum kali ini, belibet mulu. Ribet. Aqua lagi. Maka pengingkaran orang yang mengingkari masalah ini, alaman ala ahlil bidah, itu tanda bahwasanya dia adalah ahli bid'ah. Itu tanda bahwasanya dia adalah ahli bid'ah. Wa ahlus sunnah wal jamaah yuthbituna li wujudil adillati alaihi. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka menetapkannya. Apanya di sini? Apanya di sini? Musab kedua khuf. Mereka menetapkan ahlus sunnah itu. Dengan apa? Berdasarkan dalil-dalil yang ada gitu. Berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ketika ada dalilnya maka diyakini dan diamalkan. Itulah ciri khas dari ahlus sunnah seperti itu. Ada dalil dulu baru mereka mengamalkannya. Kalau ahlul bidah bagaimana mereka? Mengamalkan dulu mereka, baru mencari-cari dalil yang cocok. Mereka ngamalin dulu sudah, nanti mencari dalil yang cocok. Kalau ahlus sunnah enggak, ada dalil dulu baru mereka mengamalkan. Itu perbedaan diantara dari perbedaan kita dengan ahlul bidah gitu. Kita mengamalkan berdasarkan dalil. Kalau mereka ngamalin dulu baru mencari-cari dalil. Biar kata hadisnya palsu, lemah, yang penting bau-bau dalil sedikit lah. Penting qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ngomong juga dandannya meyakinkan. Nabi bersabda demikian dan demikian. Al-Fatihah apa? Yasin
macam-macam. Mereka cari dulu tuh dalil-dalilnya, mereka cari. Kalau kita tidak. Toib, kemudian yang ketiga. Poin yang ketiga disebutkan tentang fikih lagi. Taqsirus shalah fi safar sunnah, ay al-qasru fi shalah bi an tasiru rubaiyah itsnatain. Menjamak salat ketika safar maksudnya adalah meringkas, menjamak. Meringkas salat ketika safar. Ay al-qasru, meringkas di dalam salat. Dari salat-salat yang memiliki rakaatnya 4 menjadi 2, udah itu aja. 4 jadi 2 saja. 4 menjadi 2. Kalau 3 1,5 enggak bisa. Kalau 2 jadi 1 tidak bisa. 4 menjadi 2, itulah salat yang diringkas. Ya, salat yang diringkas. Qobliyah ba'diyah dalam safar boleh atau tidak? Qobliyah ba'diyah dalam safar, kita sudah meringkas salat nih. Mau qobliyah mau ba'diyah, boleh atau tidak? Hah? Boleh nggak? Yang wajibnya saja dikasih rukhsah untuk diringkas gitu. Tapi dia mau ba'diyah habis itu, atau mau qobliyah, boleh nggak? Boleh atau tidak? Allah alam ini pernah ditanyakan pada Syekh Ali ketika itu. Boleh nggak qobliyah ba'diyah? Beliau mengatakan yang lebih afdol kita meninggalkan. Karena yang wajib saja boleh untuk diringkas rukhsah. Tapi kalau ingin melaksanakannya dipersilahkan. Sama juga dengan Syekh bin Bas, kita ditanya zikirnya bagaimana? Zikir sesudah sholatnya mau kapan dilaksanakan? Ketika safar dijamak dan dikosor gitu. Kan jamak kosornya habis zuhur langsung dia sholat asar. Itu zikirnya bagaimana? Zuhur kita kosor dengan mau dijamak nih. Kosor kan jadi 2. Berdiri lagi kan untuk qomat, untuk sholat asar. Baru selesai. Nah, zikirnya bagaimana? Mau di waktu yang mana? Setelah selesai sholat semuanya, atau boleh di antara itu? Zuhur zikir dulu baru dia sholat asar. Atau sudah selesai semuanya baru berzikir. Beliau menjawab, boleh saja di antara kedua sholat itu, namun jangan terlalu selengkap gitu. Ini cuma astagfirullah berapa kali? 3 kali. Sudah langsung dia untuk sholat asar. Zikirnya kan juga kadang kita bingung ya, kapan nih zikirnya nih? Setelah zuhur, qasar, mau jamak dengan asar kan ada terpisah gitu kan ya, bahkan ada qomat juga kan. Di mana kita mau berzikir, kapan mau berzikir? Boleh di sela-sela tapi tidak terlalu lengkap atau terlalu panjang, karena kita ingin berdiri lagi menjamak dengan sholat asar. Nanti habis asar baru silakan tuh zikir sampai baca An-Nas, Falaq, ayat kursi. Allah alam. Ini tentang mengqasar sholat. Boleh juga tidak mengqasar sholat ketika safar. Boleh, kita tinggal di mana, kemudian sedang safar, terdengar suara azan, kita mau sholat secara lengkap bersama imam, boleh atau tidak? Boleh, silakan. Bahkan ketika sudah azan di suatu tempat, ya kita sholat bersama imam aja sudah. Sholatnya lengkap atau tidak, jumlahnya lengkap. Lagi safar, azan asar di masjid itu, ikut sholat bersama siapa nih? Imam. Sholatnya kita berapa? 2 atau 4? Ikut sama dia 4. Kemudian sholat berjamaah juga dalam masa-masa seperti itu, keadaan lagi azannya, ikutlah sholat berjamaah. Ikut sholat berjamaah itu lebih afdol lagi, walaupun kita punya rukhsah untuk tidak sholat berjamaah ketika safar. Tapi kalau keadaan pas lagi azan ya sholat bersama mereka. Kita lagi istirahat di rest area gitu, azan nih masjidnya waktu asar nih, sholat bersama imam, sholat berjamaah di sana. Kalau sendirian nggak ada, sudah jamaah sudah lewat, baru kita bisa mengqasar. Kita mau qasar di rest area ini, disuruh jadi imam, disuruh menjadi imam. Kita kasih tahu, Pak, saya mau mengqasar ini ya asar. Oh ya nggak apa-apa, nanti sisanya saya lanjutin sendiri.
Harus tahu. Kalau nggak dikasih tahu, takutnya orang bingung. Tapi kalau di rest area itu rata-rata memang musafirun rata-rata. Jadi masalah di masjid perumahan atau di mana ya, kita lagi nginep nih, misalnya di sini orang Manado nginep di mana nih? Di kota gitu. Azan sudah berlalu sekitar 10 menit, sudah selesai 10 menit kita masuk masjid. Ada orang-orang yang terlambat nih, orang-orang sekitar perumahan itu terlambat baru datang mau ke masjid. Kita tahu tuh suruh imam, nggak mau, nggak. Bismillah aja sini bahasanya. Bismillah, gitu. Bismillah mau makan. Bismillah. Enggak, saya musafir nih. Kalau saya jadi imam, ya saya osor, diringkas. Jamaah bilang udah nggak apa-apa. Nanti kita lanjutin sendiri. Boleh begitu Pak. Nanti mereka lanjutkan, kita salam, mereka berdiri karena mereka orang-orang yang mukim, nggak bisa mereka mengkosor sholat. Saya sering kayak begitu lagi di jalan tuh. Saya ini loh safar mau dikosor, nggak apa-apa Pak. Nanti saya lanjutin sendiri. Paham ya? Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Tahu dibalik bagaimana keadaannya? Imam zuhur, kita sholat berjamaah nih ya berempat, zuhur kan berapa rakaat? 4 rakaat. Thayyib. Kemudian kita mau qashar di sini 2 rakaat, salam, ngacir aja gitu, ulang. Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh begitu karena niatnya boleh berbeda. Di 2 rakaat itu mereka berdiri, kita salam dan disambung lagi sholat asar di situ bareng-bareng. Ini masalah apa ini namanya? Fikih, ada fikihnya begitu. Sebagian pendapat fikih ada yang kayak gitu sudah. 4 nih sholat zuhur nih, imam sholat zuhur 4, oke. Kita masuk nih musafir, ikut imam. Tapi saya sholat zuhurnya 2 rakaat, asar berapa? 2 rakaat, tapi bareng sama dia nih. Sebagian ada pendapat yang kayak gitu. Paham nggak antum? Numpang numpang gerakan bareng gitu. Sebagian ada yang berpendapat seperti itu. Kalau mau milih pendapat itu ya silakan aja. Tapi yang simpel-simpel dan yang mudah-mudah saja. Kalau ikut bersama imam yang mungkin ya kita lengkap sholatnya berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau nggak mau ya sudah kita sholat sendirian nanti. Siapa suruh datang ketika azan dikumandangkan. Lagi naik mobil azan, musafar, belok, mampir mau sholat. Berapa rakaat sholatnya berarti? 4 ikut dia. Tapi dia tetap mau 2. Kalau mau 2 udah jalan aja langsung. Lagi safar kok, azan kanan kiri ya udah jalan aja. Tunggulah nanti di sana sedikit lagi. Baru singgah ke masjid udah kosong masjid, udah pada selesai sholat. Baru kita bisa qashar sholat sendirian kan? Sudah. Kalau mau belok ya berarti sholatnya berapa rakaat? 4 rakaat. Kita ganti sekarang jadi fikih muyasar. Baik, kita lanjutkan. Taksir sholat fi safar sunnah. Mengqashar sholat itu termasuk dari sunnah. Yang 4 menjadi 2. Wa hadzal hukmu mujma'un alaihi. Musarrahun bihi fil Qur'an fil ayatil lati fi suratin Nisa wa hiya qaulu ta'ala. Hukum ini adalah hukum yang disepakati akan keberadaannya. Dan juga telah ditegaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat apa? Surat An-Nisa. Fa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakum alladziina kafaru. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Dan apabila kalian mengadakan perjalanan di muka bumi, tidak mengapa bagi kalian untuk mengqashar salat. Kalau kalian takut bertemu atau dihadang oleh musuh, takut. Ketika itu syarat ayat di sini syaratnya adalah boleh mengqashar salat ketika apa ini? Mengadakan perjalanan, kemudian ada rasa takut. Itu yang dipahami dari apa? Dari ayat. Nanti kita lanjut. Itu yang dipahami dari ayat.
boleh mengqashar sholat ketika mengadakan perjalanan dan khawatir ada rasa takut untuk diserang musuh atau lain-lain. Waqala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qasri. Umar bin Khattab pernah bertanya masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah apa? Apakah qasar itu diperbolehkan dengan syarat kita merasa takut, gitu, khawatir akan diserang musuh? Qad adhaballahu al-khauf faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah menghilangkan bagi kita rasa takut kepada musuh ini. Maka beliau mengatakan sedekah tetap boleh mengqashar salat walaupun tidak ada rasa takut pada hati kita terhadap gangguan musuh. Tadinya kan secara mantuknya ini, secara apa ya, zahirnya lah, itu mengqashar salat diperbolehkan ketika sedang safar dan ada kekhawatiran diserang oleh musuh. Ini masih berlaku atau tidak? Sedangkan musuh-musuh sudah apa? Sudah kalah semua, sudah Allah hilangkan rasa takut dari musuh kita ini. Boleh nggak? Masih berlaku nggak qashar ini? Sedekah kata Rasul. Itu sedekah dari Allah Azza wa Jalla untuk kalian. Maka terimalah sedekah tersebut. Jadi boleh mengqashar salat walaupun tidak ada rasa takut. Ini bagian yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat, kita mau habisin. Ar-Rabi'ah, yang keempat, firman Allah Azza wa Jalla, sabda lagi. Perkataan Imam Al-Barbahari, wa shaum fi safar man syaa shoma wa man syaa aftar. Tadi beliau mengatakan di sini, dan juga berpuasa dalam safar. Siapa yang mau silakan puasa, siapa yang buka juga dipersilakan. Aqul fi madhabil jamahiri min ahli sunnati wal jamaah anal fitra fi safari rukhsatun min Allah. Faman syaa akhadha bi hadhihi rukhsah wa man syaa shoma idza wujida min nafsi al-qudrah ala dhalik. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qad shama wa ba'du ashabuhu wa ba'du ashabihi fi safar fa aftara ba'duhum wa innamal khilafu fil afdal min as-shaum awil fitr. Man as-shaum awil fitr. Wala syakka anna al-fitra afdal wa shaum jaiz lima qadara alaihi. Wa yajibu 'alal mujahidin al-fitr qabla liqa'il adu liyakuna aqwalahum. Kemudian puasa ini adalah mazhabnya dari jumhur ahlu sunnah. Ini pendapat mayoritas ahlu sunnah. Boleh puasa ketika safar atau boleh berbuka. Dikarenakan berbuka ketika safar adalah rukhsah, keringanan dari Allah. Dikarenakan berbuka ketika sedang safar adalah rukhsah, keringanan dari Allah Azza wa Jalla. Faman syaa akhadha bi hadhihi rukhsah. Siapa yang mau silakan ambil rukhsah itu. Ya. Siapa yang mau silakan ambil rukhsah tersebut. Ini tidak ada perincian mudah atau tidak dalam menjalankan safar. Paham kan? Tadi kan ada mazhab yang mengatakan dikembalikan kepada individu masing-masing. Kalau memang safar berat buat dia di perjalanan, maka disukai baginya ada rukhsah untuk berbuka. Tapi kalau bagi dia santai-santai aja, safar saya kuat, maka lebih baik bagi dia untuk berpuasa. Itu ada mazhab yang seperti itu. Tapi di sini enggak kan? Di sini dikatakan apa? Berbuka dalam safar rukhsah dari Allah. Siapa yang mau mengambil rukhsah itu silakan ambil. Siapa yang ingin mengambil rukhsah itu dipersilahkan tanpa melihat tuh safarnya susah atau tidaknya gitu. Pokoknya udah rukhsah. Ustaz cuma ke Kota Mobagu, ya silakan rukhsah untuk berbuka. Berarti ada pendapat yang seperti itu. Boleh tidak diamalkan? Boleh, karena secara asal memang berbuka ketika mengadakan safar itu adalah rukhsah. Ustaz saya cuma dekat nih, saya kuat insya Allah cuma ke kota saja kok, nggak jauh. Cuma Jakarta Bandung Ustaz, bentaran itu. Masuk tol pada larang selesai. 1-2 jam. Tapi sekarang sudah ada kereta cepat
Saya gampang Ustaz, cuma ke Bandung cuma 35 menit saya naik. Ke stasiun juga saya diantar sama keluarga. AC semua, berangkat AC turun, AC lagi, gampang bos saya Bandung. Enggak, itu rusak, boleh untuk berbuka. Ada pendapat yang demikian, boleh silakan untuk berbuka walaupun perjalanan kamu itu mudah, gampang. Paham ya? Wa man syaa shoma. Siapa juga yang mau silakan untuk berpuasa apabila dia mendapati kekuatan mampu terhadap hal tersebut. Karena Nabi SAW berpuasa dan sebagian sahabatnya juga berpuasa ketika safar. Sebagian lain berbuka. Jadi dalam safar itu ada yang berpuasa, ada yang berbuka. Baik. Wa innamal khilafu fil afdoli manis saum awil fitr. Yang menjadi perselisihan itu adalah mana yang lebih afdol dalam safar, berpuasa atau berbuka. Itu yang terjadi khilafnya di situ. Mana sih yang lebih afdol? Yang berbuka ketika safar atau berpuasa ketika safar. Dan dalil-dalilnya banyak dijelaskan oleh para ulama gitu. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid juga karangan siapa Ustaz? Lupa nih. Bidayatul Mujtahid Ibnu Rushd. Ada di belakang. Itu dijelaskan tentang dalil-dalilnya itu. Kitab Bidayatul Mujtahid itu kitab sakti gitu ya. Itu kitab fikih yang menyebutkan khilafnya banyak banget. Sampai sini belajar. Belajar nggak tuh? Enggak. Itu kitab Bidayatul Mujtahid itu. Biasa kan di kampus-kampus itu dipelajari. Itu fikih semua perselisihan itu ada di situ. Termasuk masalah ini juga disebutkan dalam kitab tersebut. Yang menjadi perselisihan di sini adalah mana yang lebih afdol antara puasa atau tidak ketika safar itu. Wala syakka annal fitrah afdol, dan tidak diragukan lagi. Ini pendapat Syekh Ahmad Yahya An-Najmi, berarti kan pendapat beliau nih ya. Tidak diragukan lagi bahwasanya berbuka itu lebih utama. Dan puasa juga diperbolehkan bagi orang yang mampu. Syekh di sini memilih bahwasanya berbuka itu lebih utama bagi orang yang sedang safar. Dan berpuasa boleh saja, tidak mengapa bagi orang yang sanggup atau mampu menjalankannya, tidak merusak. Wa yajibu 'alal mujahidin al-fitr qabla liqa'il adu liyakuna aqwalahum. Beliau mengatakan wajib bagi orang-orang yang ingin berjihad, sedang berjihad, untuk berbuka sebelum bertemu dengan musuh agar lebih kuat. Agar lebih kuat. Ini bagi yang berjihad, itu wajib kata beliau. Untuk berbuka sebelum bertemu dengan musuh agar tenaganya lebih kuat. Lebih apa, Pras? Tadi bilang lebih apa? Lebih kuat. Oh iya. Tanpa bis ya. Kuat tanpa bis. Al-jumlah al-khamisah qauluh wala ba'sa bis shalah fi sarawil. Dia menyebutkan enggak apa-apa sih salat pakai celana tanpa sarung atau jubah. Kemudian kita pahami sini celana yang tidak ketat, tidak nyetrit, training nyetrit, span. Tementang legnya gede gitu, besar, dipakai celana yang ketat. Ya, bukan celana yang seperti itu, tapi celana yang tidak memperlihatkan lekuk-lekukan aurat gitu tubuh. Celana jeans boleh nggak dipakai untuk sholat? Bukan celana apa sih sebutnya itu? Celana jeans ya. Padahal kan jeans itu kan merek ya kan. Kayak Levi's begitu, Levi's jeans itu kan merek. Gitu. Model-model kain-kain denim disebutnya mungkin sekarang itu ya. Celana jeans orang bilang ya kan. Padahal jeans itu kan merek gitu. Levi's ada macam-macam, ada Lois, saya sebut merek, sebagian lupa lah. Boleh nggak dipakai dalam sholat celana-celana model begitu? Boleh atau tidak? Boleh asal tidak ketat aja sudah. Bahkan dia tebel, bagus. Naik motor tuh bagus pakai celana-celana yang seperti itu. Kalau kecelakaan lumayan lah, ngurang-ngurangin sedikit kulit lecet. Karena kan dia tebal.
Yang di atas 700-an ribu ya. Kalau yang cuma di pinggir-pinggir jalan, ya harga 120 ke bawah itu mah dicuci, kena mesin cuci 5-6 kali sudah bolong-bolong. Dia boleh dipakai sholat kalau dia apa ini? Longgar besar, nggak mengapa. Udah apa nih? Udah ngaji Ustaz, udah salafi. Seluruh barangnya dibuang, seluruh pekerjaannya dibuang. Istrinya, anaknya dibuang misalnya. Mentang-mentang sudah apa? Kenal salafi, enggak, karena masih ada sebagian dari hobi kita kah, dari baju kita kah, dari skill kita kah yang masih bisa dipakai. Paham nggak? Kemeja, udah salafi, boleh nggak pakai kayak gitu? Boleh, nggak ada aturannya, kecuali kemejanya gambar satu kelas, betullah. Boleh nggak dipakai? Nggak boleh. Shinchan, Doraemon di sini kemejanya boleh nggak? Nggak boleh, bukan kemejanya yang terlarang, tapi ada apa nih? Ada surah di situ, ada gambar bapak lu kayak masih mending. Bisa nggak dipakai itu? Bisa. Skill kita nggak semuanya harus dibuang, kecuali yang bertentangan dengan syariah. Ustaz, saya udah punya motor GP Ustaz di rumah saya udah ngaji. Lah terus kenapa kalau punya motor GP di rumah? Haram. Nggak boleh dipakai gitu karena udah ngaji. Boleh nggak dipakai? Boleh, nggak masalah. Masalah tidak itu? Nggak masalah. Yang masalah kalau nggak bonceng saya itu masalah. Nyobain kali dikit. Masalah tidak? Nggak masalah. MotoGP di rumahnya udah ngaji nih. Bahasanya mau udah hijrah. Gitu. Apa-apa kan hijrah. Sampai karpet aja bisa hijrah. Karpet, hijrah. Ada kajian hijrah, ada hijrah. Karpet apa hijrah? Jadi mau hijrah kemana itu karpet? Semuanya hijrah gitu. Saya sudah hijrah bahasa saya. Udah hijrah ini Ustaz saya. Tidak semuanya harus dibuang, dipilih mana yang masih bisa dipakai. Televisinya dibuang. Apa nih? Parabolanya diapain? Dibuang karena udah ngaji. Salah nggak seperti itu? Salah. Masa TV-nya dibuang? Bisa nggak dipakai untuk yang manfaat? Bisa pakai. Saya punya ini Ustaz. Sound system, speaker, high end pokoknya udah. Yang mahal-mahal saya punya merek-merek mahal, bagus-bagus dari Inggris. Dulu saya pakai dengerin musik Ustaz. Terus pakai buat apa sekarang? Bisa nggak yang dipakai untuk manfaat? Bisa, nanti sumbangin itu ke masjid sound system buat kajian, buat azan, atau di rumah nyetel. Ya kajian segala macam ya, cuma volumenya tidak seperti home theater dulunya kamu, enggak. Bisa nggak dipakai seperti itu? Bisa, nggak masalah. Apalagi VCD lah, apa laserdisc, nggak tahu lah. Itu zaman kita dulu. Bisa nggak dipakai itu? Bisa. Punya tips saya Ustaz, Simba gitu. Bisa nggak mau dibuang lagi, udah hijrah dibuang. Bisa dipakai nggak dia? Bisa, banyak sekali. Bisa dengar radio. Paham nggak? Radionya radio yang baik. Nggak semua harus dibuang. Karena jinnya semua dibuang. Karena sudah hijrah. Apa begitu pemahamannya? Enggak, pakai. Silakan. Yang masih bisa dipakai, dipakai. Hobinya yang masih diperbolehkan, bisa kita lakukan? Bisa dipakai. Silakan. Mancing, boleh nggak mancing? Boleh, yang penting tidak melalaikan. Hobinya ngapain lagi nih? Main apa nih? Main catur boleh nggak Ustaz kalau main catur? Kayaknya ada pembicaraan ya, saya nggak menguasainya gitu. Mungkin ada di muamalah kontemporer kali ya Ustaz, catur alam deh. Futsal misalkan, boleh nggak? Boleh, silakan. Main apa? Golf boleh nggak main golf? Boleh, silakan. Wah, mubazir tuh main golf. Ya dia orang kaya. Ente mau main gundu aja, udah main gundu ya. Nggak bisa main apa ini? Golf. Dia salafi yang kaya. Terserah nggak? Terserah, dia salafi yang kaya. Itu ikhwan kita nih orang kaya main golf. Masa mau dinyinyirin? Kalau kita bisa main gundu ya udah main gundu aja hobinya. Masih bisa nggak hobi seperti itu? Hobi menembak misalkan. Nembak
anak tetangga, istri orang, itu boleh nggak itu? Nggak boleh. Ya kan ada olahraga nembak tuh ya, apa namanya lah. Apakah itu ditinggalkan karena udah salafi? Atau masih boleh dimainkan? Boleh, tinggal mengatur apa ini waktunya. Ya, sebagian ikhwan tuh dibuang bajunya semua, yang dibuang. Ada yang memang sudah tidak layak kita pakai. Kayak baju kaos The Beatles gitu, misalnya apalagi lah Guns N' Roses gitu, grup-grup band. Nah, ini udah nggak bisa kita pakai lagi, jangan dong. Paham nggak? Jangan gitu. Tapi kaos-kaos yang biasa polos, bisa nggak dipakai sama dia? Bisa, semuanya dibuang, celananya semuanya dibuang. Saya punya Ustaz, celananya bawahnya itu celana pensil gitu, nyetrit banget Ustaz. Ukuran berapa? 13. Kalau mau masukin pakai apa ini? Pakai plastik. Kalian santri nggak tahu kan? Kurang tua sih kalian, makanya main sama orang tua, gurunya udah tua lagi. Pakai plastik. Mau dipakai Ustaz gimana? Pantas nggak kira-kira mau pakai kayak begitu? Pantas atau tidak? Nanti mau sholat susah, mau udah, susah. Ya udah yang seperti ini ya disisihkan lah, udahlah. Tapi sayang Ustaz, ya udah potong, bisa dipotong, dipakai buat motong rumput kek, buat di dalam rumah kek, boleh atau tidak? Bisa, nggak semuanya dibuang. Sebagian ikhwan tuh celananya branded, bener-bener bermerek mahal-mahal, dibuangin. Bisa dipakai nggak sebenarnya itu? Masih bisa dipakai. Dia pikir sholat nggak boleh pakai celana jeans begitu. Yang penting dia longgar, enggak nyetrit. Kalau nyetrit sih mau celana-celana yang murah-murah juga tetap tidak dibolehkan untuk dipakai sholat. Bukan karena merek celana atau bahan celananya, karena dia itu span ya, bahasa kalian kan itu span. Tapi yang biasa boleh. TV-nya jangan dibuang, handphonenya dibuang, ribanya doang disisain. Entar dulu kalau ini Ustaz, sadikil ya. Harusnya ribanya diapain? Ini yang dibuang, jangan TV-nya dibuang, MotoGP-nya dibuang, sepedanya diapain? Dibuang. Wah, nggak bener nih hobi, buang sepedanya. Nggak ada sangkut pautnya sama seperti, paham ya? Saya hobi apa nih, koleksi Hot Wheel gitu, mobilan. Boleh nggak itu? Haram atau tidak itu? Enggak. Sebagian teman bilang, mubazir ya akhi, mubazir. Lah gua mampu. Kok mubazir sih? Mampu beli nggak dia? Mampu. Temannya lagi nyinyir terus nih, sedekah dong, sedekah dong. Emang lo tahu gua sedekah sama orang lain? Udah diem dah, ribet deh orang. Boleh nggak kayak begitu? Hobi seperti itu masih bisa nggak dia? Bisa, udah masih bisa, lanjut dijaga, dirapin, taruh di dalam lemari. Boleh nggak? Action figure boleh nggak hobi? Action figure tau nggak? Yang pamer-pamer superhero. Superhero macam-macam lah, ada Star Wars, ada apa? Boleh nggak itu? Nggak boleh. Hah? Nggak boleh kalau itu. Action figure kan ada tuh sebagian. Batman, Spider-Man, sempak-sempaknya di luar semua ada gitu. Man-man semua. Action figure, pasang di sini nih. Nanti udah jadi ustaz ditaruh di sini lagi. Ustaz Sableng kali itu kayak begitu. Ustaz Sableng taruh di sini nih. Superhero kampret itu semua ada di sini. Boleh nggak hobi seperti itu dilanjutkan? Ini baru nggak bisa kayak begitu. Ya sudah, diapain dong Ustaz? Dikasih orang, masa ngasih dosa kepada siapa? Orang lain. Diapain? Simpan aja sudah. Mahal-mahal Ustaz, ya simpan. Tidak bisa untuk dipajang lagi. Sudah selesain lah. Jangan diteruskan, jangan beli-beli lagi. Kan hobi begitu. Sebagian pikiran, dibuang semua. Sampai istrinya, anaknya dibuang-buangin. Karena nggak sunnah istri saya Ustaz. Ganti sama yang sunnah, nikah lagi. Sama cewek kayak begitu juga isinya. Bangkang juga, ngelunjak juga. Musibah nggak? Musibah. Ada pertanyaan kira-kira Pak? Udah 7:30. Cukup hobinya lah ya. Hobi apa, melihara ikan? Ini Pak, ini dulu Pak. Ustaz, kalau kita lagi safar gitu, terus mau ikut imam, pas mau ikut imam kita masbuk Ustaz. Misalkan di rakaat kita masuk,
imam berdiri untuk rakaat ketiga itu. Ustaz. Ya, lanjut. Kita lanjutin karena kita dihitung sebagai ikut sholat orang yang mukim. Oh, Dilanjutin. Sama seperti Jumatan yang ketinggalan, sholat Id yang ketinggalan, sama itu dilanjutkan sendiri. Tarawih yang ketinggalan, kita ikut orang yang sholat mukim tertinggal, gitu ya, kita sempurnakan menjadi jumlah sholat itu 4. Allahu a'lam. Yang lain mas? Ya Pak, silakan Pak. Anak tanya itu apa? Sya dia menolak itu tentang musab itu yang di atas itu hal apa? Untuk kan biasanya mereka menolak atau apa itu supaya ada kemauan mereka yang itu Sah. Yang kayak bertentangan dengan kemauan mereka atau berimajar mereka atau berimajar. Apa hubungannya dengan itu? Sirwal. Di sirwal enggak Pak? Iya kan? Khuf ya? Iya, Iya. bukan sih, Taib. Kenapa mereka menolak khuf itu? Disebutkan oleh para ulama mereka menolak membasuh khuf karena kejahilan mereka itu yang pertama, karena kejahilan mereka. Yang kedua memang dia kan dibangun untuk meruntuhkan Islam gitu. Jadi Syiah itu memang dibangun untuk meruntuhkan Islam dari dalam. Dibuat oleh Abdullah bin Sabah itu kan. Jadi itu memang mereka ingin meruntuhkan Islam dari dalam. Yang kedua karena kejahilan mereka. Itu yang disebutkan oleh para ulama kita seperti itu. Kejahilan mereka pertama terhadap hadis, mereka kan jahil, nggak ngerti. Hadis yang mutawatir dia berkeras nggak ada, atau ahad atau bertentangan dengan A, B dan C. Itu kan karena kebodohan mereka. Yang kedua memang mereka ingin merusak ajaran Islam. Itu Syiah ini. Kurang lebih begitu Pak mereka. Mungkin belum terwakili ya Pak. Nah, seperti kan banyak ayat lain Ustaz. Kenapa mereka tidak pilih ayat lain atau apa? Maksudnya hadis lain atau yang kayak seperti Khawarij kan, dia menganggap seperti hukum apa tadi? Rajam. Rajam kan anggapan mereka itu Khawarij bahwa orang yang melakukan dosa besar berarti sudah kafir. Oh iya. Kalau alam motivasinya di sini atau motifnya ya? Apa Allah alam mana nggak tahu. Apa motif dia mengingkari pensyariatan bolehnya membasuh kedua khuf. Allah alam. Cuma kalau mereka mengingkari itu karena kejahilan mereka dan mereka memang ingin merusak Islam itu sendiri. Ada pertanyaan yang lain? Ustaz, safar ketentuannya berapa lama? Terus kapan dikatakan sebagai mukim Ustaz? Allah alam, ada khilaf dari para ulama. Pertama tentang jarak ya, ada yang mengatakan 90, 80 km, 60 km, 70 km. Dalam hal ini Allah alam dikembalikan kepada urf. Ini pendapat yang sementara masih saya pilih dan menenangkan saya. Jadi safar itu dikembalikan kepada urf. Ketika syariat tidak memberitahukan kapan seseorang dikatakan safar, berapa jaraknya, sekian kilo dan kilo, syariat tidak menjelaskan itu. Toyib, maka dikembalikan kepada urf. Pada umumnya masyarakat itu seperti apa menganggap orang itu safar. Sebagian ulama ada yang mengatakan ya sudah, kalau sudah melewati batas negeri atau kotanya sudah teranggap sebagai safar. Paham ya? Jadi yang gampangnya kalau sudah melewati kota Manado dan sudah dianggap itu oleh masyarakat bepergian jauh, itulah safar. Karena syariat tidak mengkasih jarak-jaraknya itu berapa. Nggak ada wahyu bicara 70 kah, 80 kah, gitu. Kemudian sampai kapan dia teranggap safar? Sampai dia masih bahasa gampangnya, dia teranggap safar kalau dia tidak niat mukim di tempat itu. Gitu. Kayak saya nih, mukim saya sudah di sini, mukim saya tinggal di sini dan bawa anak, bawa istri, bawa peralatan, rumah tangga. Ya sudah, saya niat di sini untuk mukim. Biasanya mukimnya ada 2 nih, di sini dengan di sana. Tapi kalau kita cuma safar, biarpun kita di kota cuma 2 sampai 2 bulan, 3 bulan, kita nggak niat mukim, kita emang nggak lama tugas ini selesai, pingin pulang, maka dia teranggap sedang safar gitu. Jadi kalau jaraknya dikembalikan kepada urfnya, biasa orang seperti apa,
Kemudian sampai kapan dia teranggap safar? Ketika dia tidak niat mukim di tempat tersebut. Orang yang tugas luar kota dari kantor 2 minggu, sudah 2 minggu kantor belum juga memerintahkan dia untuk pulang. Nah, di hati dia, saya ini memang sedang safar, tinggal nunggu aja nih kapan kantor suruh saya pergi kembali ke kota saya. Maka dia masih dianggap sebagai musafir karena dia memang niatnya nggak mukim, tidak menetap di tempat itu gitu. Suatu saat saya akan pulang. Cuma tugas ini selesai, nanti saya akan pulang. Sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya sudah, itu masih teranggap sebagai orang yang safar. Kecuali dia niat mukim lah ke sini. Bawa peralatan, bawa baju, bawa apa segala macam. Perabotan rumah tangga semuanya isi semua. Anak istri sudah mukim. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Maka orang yang kayak begini mukimnya bisa 2 tempat gitu, di sini dengan di sana di kampungnya nanti kalau pulang. Allah alam. Sampai di sini ikhwan kira-kira. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.